Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Elizabeth dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dari Prodi Ilmu Hadis NIM 302222004. Nah, di sini teman-teman saya akan mengulas materi atau menyimpulkan materi selama pembelajaran 1 semester atau 6 bulan ini. Nah, dengan mata kuliah filsafat Islam. Nah, filsafat sendiri menurut saya yaitu berpikir secara kritis mengenai sesuatu hal. Nah, dikaitkan dengan Islam berarti berpikir secara kritis mengenai Islam atau mengenai sesuatu yang berhubungan dengan Islam, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang ada di dunia ini yaitu pasti berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berpikir kritis secara mendalam untuk menemukan jawaban yang hakiki atau jawaban yang sesungguhnya. Lah, filsafat juga yang pertama memerintahkan kepada masyarakat, kepada kita semua untuk belajar atau untuk mencari ilmu. Lah, mencari ilmu tidak hanya dalam pendidikan atau formal, tetapi juga di pondok pesantren, belajar dari hewan yang mana disebutkan dalam Al-Quran, tapi saya lupa untuk suratnya, yaitu tentang kita untuk belajar dari semut, bahwa semut itu tidak bisa hidup sendiri. Begitupun dengan kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, harus bergotong royong, sama seperti halnya semut. Apabila satu semut menemukan makanan, dia pasti memanggil temannya untuk sama-sama membawa makanan tersebut. Belajar dari hewan dan belajar dari orang tua, dari orang-orang di sekeliling kita. Nah, orang-orang di sekeliling kita, hewan, terus dosen, guru, itu adalah perantara, karena sesungguhnya yang mempunyai ilmu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang cepat kita pahami, kita harus berdoa, karena Allah yang memberikan ilmu, bukan dosen, bukan guru. Nah, selain itu, filsafat juga membicarakan tentang tentang estetika atau keindahan. Lah, keindahan yang dimaksud di sini bukan soal kecantikan, akan tetapi keindahan semua, keindahan alam. Dan Allah juga suka melihat hambanya rapih atau indah dalam hal berpakaian. Nah, ketika kita melihat yang indah-indah, dulu mungkin belum tahu bahwa ketika kita melihat keindahan harus mengucapkan Masya Allah. Ketika kita melihat keburukan atau bencana alam, kita mengucapkan Subhanallah. Dan ketika ada orang yang meninggal, kita mengucapkan Innalillahi. Mungkin sebagian orang belum paham atau belum mengerti mengenai ucapan-ucapan tersebut. Nah, ucapan-ucapan tersebut diucapkan ketika kita melihat baik keindahan ataupun keburukan ataupun kematian, itu supaya kita ingat kembali bahwa Allah yang menakdirkan atau Allah yang berkehendak seperti itu, ya kita harus terima. Nah, selain estetika juga membahas tentang alam atau biologi hewan. Nah, kenapa sebagian besar, bukan bermaksud menyinggung, sebagian besar guru biologi ataupun itu ketika kita dalam pembelajaran itu kurang disangkut pautkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sendiri yang menciptakan tersebut, dan melalui alam kita bisa belajar dari situ. Nah, untuk kegunaannya atau manfaat
untuk mahasiswa ilmu hadis, untuk masyarakat yang lainnya, bahwa filsafat Islam itu mengajarkan kembali atau mengingatkan kita kembali untuk berlindung atau untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjalaninya dengan semangat dan sabar, dan harus terus tawakal. Apalagi dengan background ilmu hadis atau jurusan ilmu hadis, kita harus paham dan banyak pula pelajaran filsafat yang ada di dalam hadis. Nah, tidak hanya hadis tetapi juga Al-Quran, juga banyak sekali pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan filsafat di situ. Nah, untuk masyarakat umum juga bisa meningkatkan, karena ketika kita melihat sesuatu baik itu keindahan, keburukan, itu supaya kita ingat kepada Allah, bahwa yang mempunyai keindahan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk peran filsafat untuk masa depan, yaitu meningkatkan ketakwaan, karena dan filsafat kita belajar tentang identitas kita, bukan hanya sekedar nama hobi. Identitas yang dimaksud di sini yaitu dari mana kita berasal. Nah, ketika seseorang paham tentang itu, maka mungkin seseorang tersebut tidak akan pernah meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah dan selalu taat kepada Allah, bahwa kita diciptakan oleh Allah seluruhnya. Lah, untuk peran filsafat dalam radikalisme, yaitu tentang kekerasan yang secara paksa, yang mengartikan hanya berdasarkan akal atau tidak rasional. Ketika itu dilarang, ya harus dimusnahkan. Lah, itu peran filsafat juga tadi yang dikatakan bahwa banyak yang terdapat di hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Nah, peran filsafat untuk mengingatkan kembali bahwa agama Islam itu mengajarkan kebaikan, cinta damai. Mungkin seseorang melakukan radikalisme karena hanya memandang satu arah saja, hanya memandang satu sudut. Nah, begitu kira-kira. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.